Halo, kita ketemu lagi di kelas Operation Management. Kali ini kita akan membahas tentang Global Operation Strategy. Ya, kenapa ini penting? Karena sekarang eranya adalah era global. Gitu. Jadi kalian tidak bisa lagi menganggap, apalagi nanti eranya kalian ya, bahwa bisnis itu hanya dilakukan di Indonesia. Nanti masa depan itu sudah bukan begitu lagi. Jadi kalian akan bersaing secara global, kemudian memproduksi secara global, kemudian mencari market pun secara global. Hingga pada saatnya operasinya juga harus dilakukan secara global. Memang materi ini tidak terlalu relevan jika kita merefleksikannya ke startup, karena apalagi startupnya mahasiswa itu biasanya belum levelnya level global. Tapi nggak apa-apa. Eh, Mata kuliah Operation Management ini memang didesain untuk memahami proses operasi di perusahaan-perusahaan yang sudah well established gitu ya, hingga kita bisa punya benchmark gitu. Ketika kalian mau mendirikan startup pun kalian punya benchmark. Kalian tahu future itu seperti apa, perusahaan besar itu seperti apa, bagaimana perusahaan besar itu mengoptimalkan profitnya, bagaimana perusahaan besar itu meng-create value, dan bagaimana perusahaan besar itu mendesain semuanya sedemikian efektifnya, sedemikian efisiennya, hingga mereka bisa mendeliver value yang luar biasa. Oke, nah sekarang kita discuss tentang global operation strategy. Jadi bagaimana strateginya gitu ya. Nah sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke situ kita akan discuss dulu seperti apa sih company-company besar itu beroperasi gitu ya. Ini contohnya. Contohnya adalah Boeing. Boeing 787. Nah, ini sama seperti yang saya tampilkan kemarin, tapi visualisasinya berbeda gitu ya. Saya tampilkan di pertemuan satu kalau nggak salah. Nah, misalnya passengers doors-nya dari mana? Jadi pintu penumpang itu dia produksinya siapa yang menciptakan, siapa yang memproduksi? Oh, yang memproduksi itu dari Prancis, yaitu Latecor ya, suppliernya. Kalau wiring kabel dari mana? Dari Prancis juga. Design and product life cycle management software dari mana? Dari Prancis. Electric brakes, rem dari mana? Dari Prancis. Landing gear dari mana? Dari Prancis. Dan di Prancis sendiri itu dari company yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya kalau kita lihat ini ada 6 company. Ya, ada Latecor, ada Labinel, ada Dassault, ada Messier Bugatti, ada Thales, ada Messier Doughty. Ya, jadi setidak-tidaknya ada 6 company yang terlibat untuk menciptakan Boeing 787 di Prancis ya 6 ya. Di Jerman ada, di UK ada, di Italia, di Jepang, kemudian di China, di South Korea, di Swedia, dan tentu saja di Amerika sendiri gitu. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana mengoperasikan sedemikian banyak. Mungkin pesawat itu komponennya ada jangan-jangan sampai jutaan komponen, atau saya cukup yakin kalau ratusan ribu mah ada. Jadi ada ratusan ribu komponen dirakit sedemikian rupa, kemudian sumbernya yang mensuplai komponen tersebut dari berbagai macam negara atau dari berbagai macam company di berbagai macam negara. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi prosesnya itu bukan proses yang sederhana. Nah, pertanyaannya kan bagaimana mendesain ini semua menjadi satu operasi yang efektif, suatu operasi yang efisien, kemudian tidak ada bottleneck. Nah, itulah perannya operation management gitu ya. Dalam konteks ini operation management yang dilakukan secara global. Ya, ini memang contoh-contoh yang ada di sini nanti akan contoh-contohnya bukan startup atau bukan company kecil, tapi biasanya company besar. Karena yang sudah melakukan operation management dengan sangat baik itu biasanya company besar. Gitu ya. Jadi ini contoh, ada Boeing 787.
Misalnya Apple itu diproduksinya di China oleh perusahaan Taiwan. Kemudian misalnya H&M pakaian itu produksinya di mana-mana. Setidak-tidaknya lebih dari 30 negara supplier untuk memproduksi brand H&M gitu ya dengan berbagai macam produknya. Kemudian misalnya IKEA juga dari berbagai, walaupun itu punya Swiss atau Swedia ya, itu punya Swedia, seingat saya punya Swedia, tapi yang memproduksi kemudian supplier dari mana? Dari banyak sekali negara. Bahkan sekarang itu banyak jasa juga di outsource gitu ya di internasional. Kemarin saya katakan di Australia itu operator telepon itu banyak di outsource ke India. Jasa-jasa akuntansi di outsource ke India. Jadi sebegitu masifnya interaksi internasional dalam memproduksi dan memprovide suatu produk atau brand. Dan itu dilakukan sangat efektif, sangat efisien. Gitu ya. Nah, ini ternyata secara global kalau kita lihat perdagangan global itu meningkat luar biasa. Kalau ekonomi itu selalu dinilai dari GDP, Gross Domestic Product ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kalau tahun 70-an kontribusi gross domestic product yang dari global trade, dari perdagangan global itu ya kira-kira 22% gitu ya tahun 70-an. Tapi ini growing, meningkat terus hingga sekarang tuh di tahun 2020-an itu kira-kira ada di 70% mungkin. Nanti akhirnya seluruh dunia itu sudah betul-betul batas itu tidak menjadi batas ekonomi, batas negara bukan menjadi batas ekonomi, tapi hanya batas kedaulatan, batas pertahanan negara, batas sovereign gitu ya. Sovereign itu dalam konteks kedaulatan negara. Tetapi ekonominya apakah berbatas? Tidak berbatas. Jadi saya bisa memproduksi di Indonesia untuk jualan Malaysia, jualan ke India, jualan ke Amerika, atau saya bisa memproduksi, saya orang Indonesia memproduksi di Amerika untuk jualan di Kanada, bisa juga begitu. Ya, jadi sudah tanpa batas. Dan ini diakomodir dan ini semakin dilembagakan dengan makin masif dengan adanya organisasi-organisasi perdagangan bebas internasional. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Di slide ini saya ingin katakan bahwa sudah tidak relevan lagi kalau kita bicara bisnis itu hanya dalam konteks nasional. Jadi bisnis itu konteksnya sekarang global, produksinya global, pasarnya global, operasinya global. Nah, kenapa? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa orang melakukan international operation? Kenapa suatu company melakukan international operation? Kenapa sih nggak dilakukan secara lokal saja? Kenapa sih nggak semuanya dilakukan secara nasional saja? Yang pertama, dia mengimprove supply chain. Jadi meningkatkan supply chain-nya itu seperti apa? Supply chain itu termasuk di dalamnya bahan baku, kemudian sumber daya yang lain, kemudian bagaimana tenaga kerja, itu supply yang menjadi sumber atau menjadi input atau menjadi raw material atau menjadi faktor produksi itu bisa ditingkatkan kalau kita melakukan perdagangan internasional atau operasi internasional gitu ya. Kenapa bisa begitu? Itu bisa terjadi seperti itu karena banyak sumber daya itu yang tidak dimiliki oleh suatu negara. Misalnya Indonesia itu kaya dengan nikel, tetapi Eropa tidak kaya sama nikel, ya, tidak memiliki sumber daya nikel yang berlimpah. Hingga Eropa sangat bergantung sama nikelnya Indonesia. Dunia itu, misalnya Indonesia memproduksi sawit luar biasa. Tetapi dan sawit ini menjadi raw material dari banyak sekali produk, mulai dari kecantikan, produk makanan, dan banyak sekali produk-produk kimia juga yang berbasisnya sawit. Tetapi dunia tidak memproduksi sawit. Yang produksi sawit terbanyak itu mungkin 70-80% produksi dunia itu ada di Indonesia dan di Malaysia. Hingga dunia itu membutuhkan supply dari Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Misalnya Indonesia tidak memiliki sumber daya tertentu hingga kita harus impor dari luar atau kita harus memproduksinya di luar gitu ya. Makanya dengan adanya
proses yang melibatkan internasional atau international operation ini kita bisa meningkatkan supply chain kita. Nah, kemudian kita juga bisa mereduce cost, mengurangi biaya, dan kalau kita lakukan secara internasional, misalnya kita memproduksi barang untuk pasar Amerika gitu ya. Saya orang Indonesia memproduksi barang untuk pasar Amerika. Saya tadinya memproduksinya di Indonesia, kemudian diekspor di Amerika. Tetapi kok ternyata saya selalu rugi selisih selisih currency ya, selisih exchange rate. Kenapa nggak saya produksi di Amerika saja? Akhirnya saya produksi di Amerika hingga saya tidak memiliki resiko selisih currency. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga untuk mengimprove operation. Operationnya sendiri di Indonesia misalnya tidak bisa berhasil dengan baik, bisa dilakukan di negara lain. Atau sebaliknya, di negara lain tidak bisa dilakukan dengan baik, dilakukan di Indonesia. Kenapa bisa operation di suatu negara berbeda dengan yang lain? Macam-macam faktornya. Misalnya culture suatu negara, kemudian habitnya, kemudian work ethicnya, etos kerjanya, macam-macam. Kemudian lingkungannya, apakah misalnya infrastruktur di suatu negara tersebut mendukung atau tidak. Nah, itu kesulitan-kesulitannya di suatu negara hingga dia harus dilakukan di negara lain. Misalnya kalau suatu perusahaan IT itu mau memproduksi produk-produk IT atau produk-produk yang berbasis IT gitu ya, misalnya software. Mungkin di beberapa negara infrastrukturnya nggak mendukung, hingga akhirnya mereka melarikan atau mendirikan company-nya misalnya di India. Kenapa? Karena India punya kawasan tertentu khusus untuk company IT atau di Silicon Valley gitu ya. Dan itu bisa mengimprove operation-nya. Nah, kemudian kenapa dilakukan secara internasional? Kita harus memahami market gitu ya. Kalau saya memproduksi barang, kemudian saya jual di Afrika, supaya barang saya itu lebih diterima dengan customernya Afrika, apa yang saya lakukan? Saya harus di sana dong, gitu. Oleh karenanya saya memindahkan atau melakukan operasi saya juga di Afrika, misalnya gitu. Lalu untuk improve produk, untuk meningkatkan produknya, melakukan inovasi. Kemudian yang terakhir ini eranya kalian ini, attract and retain global talent. Nah, jadi sekarang ini sumber daya yang paling utama itu adalah manusia, human. Ya, jadi kalau suatu company mau memproduksi, dia sangat mempertimbangkan ini sumber daya manusianya bagaimana nih? Bisa nggak sumber daya manusianya melakukannya? Bisa nggak humannya melakukannya? Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, apa yang dilakukan? Ya bisa jadi company-nya harus dilakukan di luar negeri gitu, atau mengimpor quote unquote ya, mendatangkan sumber daya manusia dari luar ke produksi kita gitu, ke tempat produksi kita ya. Jadi attract and retain global talent ini menjadi isu juga pada operasi bisnis saat ini gitu ya, dan menjadi menjadi keunggulan tertentu bagi company tertentu. Misalnya company-company yang berbasisnya di Singapura. Kenapa dia di Singapura? Karena Singapura itu nyaman untuk global talent. Global itu nyaman dia ke Singapura. Misalnya hukumnya pasti, kemudian easy, kemudian infrastrukturnya, kenyamanannya cukup tinggi untuk Asia gitu. Jadi global talent, orang-orang sumber daya manusia itu nyaman di Singapura. Hingga company-company meletakkan company-nya di Singapura. Oh, saya lebih baik di Singapura deh. Kenapa? Karena di situ lebih banyak global talent-nya. Misalnya kalau saya mau memproduksi di Papua Nugini, orang nggak ada yang mau ke Papua Nugini. Yang ada sumber daya manusianya nggak reliable, sumber daya manusianya nggak kompeten. Oleh karenanya company membuat perusahaannya secara internasional di Singapura, misalnya seperti itu. Nah, ini alasannya mengapa dilakukan international operation. Nah, kemudian sekarang juga lokasi itu menjadi pertimbangan penting. Kenapa? Karena beberapa lokasi itu mendukung biaya yang rendah. Misalnya di Asia ini terkenal biaya rendah. Mengapa banyak company di Amerika itu memproduksinya di China, di Taiwan? Karena di China itu biayanya rendah. Compare to Amerika ya, dibandingkan dengan Amerika.
iPhone diproduksi di China. Kemudian banyak mobil diproduksi di China. Kemudian banyak elektronik diproduksi di China. Bahkan buku, textbook pun sekarang diproduksi di China. Kenapa? Karena lebih murah. Nah, hal ini juga ditunjang oleh perjanjian-perjanjian kerjasama internasional yang apa ya, kesepakatan internasional bahwa misalnya kalau saya membuat produksi di China, company saya akan aman, company saya akan diperlakukan sesuai dengan perjanjian internasional. Ada maquiladoras ini dugaan saya Amerika Latin ya, seingat saya Amerika Latin. Sama juga dengan Mercosur itu kayaknya Amerika Latin. Ini Persatuan Negara-Negara Amerika Latin. Ada WTO. WTO itu seluruh dunia, banyak sekali negara menandatangani perjanjian WTO. Apa isinya perjanjian WTO itu? Pada dasarnya perjanjian WTO itu isinya begini. Kesepakatan bahwa kalau suatu negara melakukan operasi bisnis di negara lain yang merupakan anggota WTO, dia dijamin akan diperlakukan sama dengan company yang ada di negara tersebut. Tidak didiskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sama. Tentu ada beberapa sektor industri yang dikecualikan. Misalnya Amerika itu mengecualikan pertanian, Indonesia juga mengecualikan beberapa sektor, misalnya pertanian, mungkin tekstil dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang dikecualikan. Tetapi in general adalah WTO itu perjanjian bersama bahwa oke ya, kita sepakat ya, kalau saya memproduksi di negara kamu atau menjual di negara kamu, perusahaan saya akan diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan lain di negara kamu. Gitu, dengan perusahaan dalam negeri kamu sendiri, gitu ya. Ada NAFTA, ini khusus Amerika Utara, Amerika, Kanada, gitu ya. Ada APEC, Asian Pacific Economic Country, ini negara-negara Asia Pasifik, ada SEATO, ada Mercosur, ada Eropa, Uni Eropa, European Union, EU, ya. Salah satu produk EU itu yang luar biasa, yang membuat kerjasama internasional itu makin lancar adalah mereka mengeluarkan mata uang yang sama, yaitu mata uang euro. Kemudian mereka transport borderless bisa dibilang. Kalau kita masuk ke satu negara, visanya berlaku untuk semua negara. Kalau kita di satu negara, dia bisa bekerja di negara lain gitu. Misalnya saya dari negara Swiss, tinggal di negara Swiss, kerjanya di Jerman, boleh gitu. Itu di Eropa sudah seperti itu, hingga operasi internasional itu, operasi bisnis internasional itu sangat mudah, super easy gitu ya. Dan seolah-olah negara-negara itu kalau di Indonesia itu ya sebagai provinsi yang berbeda saja gitu. Misalnya saya itu ibaratnya saya punya perusahaan di Jakarta, saya melakukan operasi di Kalimantan gitu. Seperti itu seolah-olah, padahal itu negara yang berbeda. Nah, ini meletakkan company di negara lain atau melakukan operasi secara internasional dengan lokasi yang berbeda-beda itu menurunkan biaya. Kenapa bisa menurunkan biaya? Karena suatu negara memiliki keunggulannya masing-masing. Misalnya ada negara yang memproduksi, kayak tadi saya bilang nikel, ada negara yang memproduksi yang lain gitu. Ada negara yang sangat sumber daya manusianya sangat ahli di IT, ada sumber daya manusianya sangat ahli di pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya. Ada yang teknologinya sangat canggih, ada juga misalnya kayak Israel, teknologi pertahanannya sangat canggih. Kemudian misalnya ada negara-negara Skandinavian misalnya teknologi yang green-nya sangat canggih gitu. Nah, itu kenapa international operation dilakukan, mengejar lokasi-lokasi hingga cost-nya bisa turun. Ini lower cost, gitu ya. Nah, tetapi melakukan operasi secara internasional itu juga punya isu, punya masalah, punya problem, ya. Misalnya culture dan ethical issue, budaya dan etika kerja, terutama etos kerja, punctuality. Ini negara tertentu ada yang suka terlambat. Ini saya frankly speaking aja ya, negara Asia itu suka terlambat. Waktu saya sekolah dulu, kalau kita ada study group gitu ya, kalau sudah ngumpul,
negara Asia itu yang terlambat. Negara Jerman itu tidak pernah terlambat. Teman saya dari Jerman tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat kebanyakan gitu. Paling dia 5 menit sebelum, 3 menit sebelum datang. Tapi tidak pernah terlambat. Perancis juga seperti itu. Tapi kalau negara-negara Asia ya mirip-mirip lah sama Indonesia. Ya jadi misalnya Malaysia tuh sama banget sama Indonesia. Nanti terlambat, make an excuse gitu ya. Jadi itu cultural. Bagi kita mungkin itu ya oke lah terlambat 5 menit, 15 menit. Tapi untuk some countries, untuk beberapa negara, untuk beberapa orang dari beberapa negara, itu big issue. Saya nggak mau melakukan operasi bisnis yang seperti ini. Bagaimana saya mau melakukan operasi bisnis kalau misalnya karyawan saya itu tidak terbiasa dengan on time gitu. Ya, misalnya istirahatnya jam 12, jam setengah 12 sudah keluar, seharusnya jam 1 selesai, jam 2 baru datang. Bagaimana? Saya rugi dong, gitu ya. Kalau sebagai international company rugi dong punya karyawan yang seperti itu. Nah, apa cultural apa tuh? Ada lunch break. Jadi istirahat siangnya itu seperti apa? Di beberapa negara di Asia ini sudah ada yang bergeser. Jepang itu sangat baik. Dia sangat komit dengan waktu. Kalau break kerja. Bahkan di beberapa negara di Jepang dan di China itu sangat sangat terbiasa makan cepat-cepat 15 menit pertama makan, kemudian dia istirahat siang tidur jam 1 bangun gitu. Kerja lagi. Jadi dia kerja dalam keadaan fresh. Kemudian environment-nya mendukung atau tidak, kemudian environment itu termasuk di dalamnya hukumnya mendukung atau tidak gitu ya. Apakah intellectual property dihargai, kekayaan intelektual itu dihargai. Kalau di China itu terkenal tidak dihargai. Ya, jadi Amerika itu suka sebel sama China. Kenapa? Karena produk-produk Amerika itu banyak yang ditiru di China. Ya. Kemudian apakah ada pencurian, termasuk di dalamnya korupsi, gitu ya. Ada bribery, apakah ada sistem penyuapan. Bisnis itu nggak suka kalau proses bisnisnya itu harus pakai suap menyuap. Oleh karenanya negara yang penyuapannya rendah, suap menyuapnya rendah, bisnisnya maju karena bisnis memiliki kepastian. Kemudian ada child labor, ada beberapa company yang tidak mau masuk ke negara yang memperbolehkan child labor atau tenaga kerja anak. Kenapa? Karena company tersebut misalnya, saya kan company yang sudah berjanji bahwa kami menjadi company yang ramah anak misalnya. Jadi kami berjanji menjadi company yang ramah anak. Itu kalau dia masuk ke negara tersebut, itu seolah-olah mengkhianati komitmen dia terhadap ramah anak tadi. Jadi ini menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh company-company, terutama company besar yang beroperasi secara global. Ya, jadi isunya adalah itu, culture dan ethical issue, etos kerja, budaya dan kebiasaan masyarakat. Nah, ini isu-isu yang harus dipertimbangkan ketika kita mau melakukan operasi bisnis secara global ya, secara internasional. Lalu ada juga yang dipertimbangkan national literacy rate, angka melek huruf bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau negara melek huruf itu biasanya negaranya berpendidikan, kemudian inovasinya seperti apa, kemudian perubahan teknologi, kemudian jumlah tenaga kerja skilled itu terampil, kemudian kestabilan politik, ini juga penting kestabilan politik. Jangan sampai begitu hari ini politiknya bilang A, besok politiknya bilang hari ini boleh investasi asing, besok tidak bisa investasi asing. Hari ini bilang kami mengundang investor asing masuk, misalnya tahun depannya bilang semua investor asing dikenakan pajak khusus. Nah, itu politik yang nggak stabil. Makanya sekarang seperti Myanmar itu dia kacau dia. Karena ketidakstabilan politik membuat orang tidak suka berbisnis di Myanmar secara internasional. Ya, kemudian ada
produk-produk hukumnya seperti apa, apakah ada kewajiban tertentu yang membuat suatu company kesulitan, apakah ada larangan ekspor atau misalnya pajak ekspor terlalu tinggi gitu, apakah ada bahasa yang berbeda-beda, itu juga menjadi kendala. Variation in language itu masalah. Bayangin misalnya Indonesia itu tidak memiliki satu bahasa Indonesia, masing-masing punya bahasa daerah. Saya mau membuat company, saya orang Amerika, saya mau buat company misalnya di Palembang gitu. Di mana perusahaan saya itu meng-hire orang dari berbagai suku di Indonesia. Bagaimana menyatukan mereka itu dalam satu komunikasi yang harmonis kalau bahasanya aja berbeda-beda dan tidak ada bahasa Indonesia? Sangat sulit kan? Nah, itu yang perlu diperhatikan, consideration ya, pertimbangan. Ada work ethic, pajak, ini di sisi kanan ini direct business ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek keuangan, aspek bisnis secara langsung. Work ethic, kemudian pajak, kemudian inflasi. Karena inflasi tinggi berarti harga itu tidak cost itu meningkatnya luar biasa. Kemudian ketersediaan sumber material, raw material. Nah, makanya Indonesia lagi mau kerjasama katanya sama Tesla. Ini terkait juga dengan baterai. Baterainya Tesla kan banyak menggunakan nikel, ya, lithium dan nikel itu kan. Nah, itu banyak tersedia di Indonesia. Oleh karenanya Indonesia lagi mau menggait Tesla supaya dia mau mendirikan company-nya di Indonesia, at least untuk produksi entah baterai, entah apapun itu. Ya. Kemudian interest rate itu adalah suku bunga. Kalau ketinggian orang nggak suka. Kenapa? Karena kalau mau minjem jadi mahal gitu ya. Populasinya biasanya kalau populasinya banyak, company suka. Kenapa? Karena populasi itu bisa menjadi demand bagi mereka. Jadi semakin banyak populasinya, demand-nya semakin besar. Kemudian number of mile highway, jalannya itu berapa panjang gitu. Prinsipnya semakin panjang jalan yang dimiliki, semakin baik. Kenapa? Berarti transportasinya lebih murah gitu ya. Nah, itu tadi kita membahas tentang bagaimana operasi bisnis itu secara internasional dan apa yang harus dipertimbangkan, apa yang dipertimbangkan company-company tersebut ya. Kemudian bagaimana secara sekilas company itu melakukannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana mendevelop misi dan strategi, terutama dikaitkan dengan proses operasional gitu. Nah, sekarang kita lihat apa itu misi gitu ya. Misi itu adalah the purpose or rationale for an organization existence. Jadi mengapa organisasi itu berdiri? Tujuan utamanya apa? Kemudian reason, alasan utamanya itu apa? Company itu berdiri. Jadi itu biasanya hanya ada 3-4 gitu ya reason yang utama. Kemudian diturunkan, tujuan utama itu diturunkan menjadi strategi. Strategi itu how an organization expect to achieve its mission and goals. Jadi bagaimana organisasi itu langkah-langkah apa yang akan dilakukan supaya kita bisa mencapai misinya. Itu strategi. Nah, dalam konteks ini bagaimana business operation, operasi dalam suatu company itu bisa mencapai misinya gitu. Nah, ini contoh. Ini hanya contoh ya. Pertama developing operation strategies. Bagaimana kita membangun strategi operation. Pertama, contohnya sampel company mission to manufacture and service an innovative, growing, profitable worldwide microwave communication business that exceed our customer expectation. Itu contohnya misinya company. Ya. Kemudian contoh operation management mission-nya itu apa? To produce products consistent with company's mission as the worldwide low-cost manufacturer. Nah, mission operation management mission itu mulai lebih spesifik kepada low-cost manufacturer misalnya gitu. Oleh karenanya itu diterjemahkan lagi dari mission itu diterjemahkan
Untuk mencapai misi tersebut, apa yang dilakukan dengan product design? To design and produce products and services with outstanding quality, inherent customer value, sesuai dengan customer. Quality management to attain exceptional value. Kemudian proses design to determine, design, and develop. Nah, jadi masing-masing bagian itu punya goal-goal tiap bagian. Ya, hingga goal-goal tiap bagian itu secara agregat, secara menyeluruh mendukung misinya operation management, dan operation management itu mendukung misinya company. Pada akhirnya misi dari company itu mendevelop visi dari company. Nah, itulah proses bagaimana kita mendevelop, membangun operation strategis, ya, strategi operasi. Nah, ini nanti dituangkan lagi ke dalam yang lebih detail lagi. Misalnya menjadi action plan. Detail lagi dari action plan masuk ke project management. Jadi memastikan step by step-nya itu dilakukan secara detail, secara tepat untuk memastikan tujuan masing-masing itu tercapai. Gitu ya. Nah, di misi itu biasanya tidak langsung ada tanggalnya, tidak ada waktunya, tetapi nanti di detail, di action plan harus ada tanggalnya. Tanggal sekian harus sudah memproduksi 1000 unit. Tanggal sekian harus sudah misalnya memiliki 100 karyawan. Tanggal sekian harus sudah punya pabrik baru di mana beroperasinya dalam waktu 3 bulan kemudian gitu. Nah, itu bagaimana urut-urutannya dari misi sampai kepada action. Ya, dalam konteks ini actionnya di mana? Di operation management. In general, ada untuk menjadi company yang kompetitif, ya, menjadi company yang memiliki daya saing, ada 3 hal yang harus ada 3 hal yang menjadi strategi generik. Saya mengatakannya strategi generik ya. Strategi generik itu strategi secara umum. Jadi pertama dia strategi differentiation. Differentiation itu bagaimana dia menciptakan produk atau jasa atau layanan atau bisnis yang berbeda dari pesaingnya. Yang kedua adalah, jadi keunggulannya adalah di produk ya, di produk atau jasa atau bisnis yang berbeda. Berbeda dalam hal ini memberikan value yang lebih kepada customer. Nah, yang kedua, strategi kedua adalah cost leadership. Biasanya orientasinya menjadi lebih murah. Yang ketiga adalah respons. Respons itu dia menjadi lebih responsif kepada customer, lebih cepat melayani, kemudian lebih mau lebih sesuai dengan keinginan customer, lebih melayani customization dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Xiaomi. Anda pasti yakin. Apakah strategi yang digunakan Xiaomi? Ya, strateginya Xiaomi secara general adalah cost leadership. Jadi dia menekan harga hingga kita itu begitu dengar Xiaomi, our mindset is apa? Xiaomi itu produk yang kualitasnya oke tetapi low cost. Lebih ke low cost-nya gitu daripada kualitas yang super, enggak. Tapi lebih low cost dengan kualitas ya oke lah gitu. Kualitasnya enggak jelek, bisa diterima gitu ya. Desainnya bagus gitu. Itu Xiaomi. Jadi dia menekan harga, dia menekan production cost hingga dia bisa mendeliver produknya, menjual produknya dengan harga yang affordable. Ya, ini strategi utamanya Xiaomi, low cost. Kalau di penerbangan ada di misalnya Air Asia yang pakai low cost juga. Kalau di misalnya hospitality, hotel itu misalnya ada Pop Hotel, yaitu budget hotel, itu low cost strateginya semua. Ada lagi apa ya yang low cost lagi ya. Ada lagi produk-produk yang terkenal murah gitu ya. Misalnya kalau di Amerika itu kalau groceries itu ada Walmart, itu low cost strateginya. Ada Aldi, itu groceries juga itu low cost strateginya. Jadi secara general dia menghadirkan, memberikan value, memberikan competitive advantage, yaitu low cost. Lalu ada yang differentiation.
berbeda, uniqueness, quality. Ini contohnya Tesla. Tesla apakah murah? Mahal. Untuk di Indonesia Tesla mungkin di atas 1 miliar. Tapi memang Tesla bilang, oh ya yang kami berikan itu memang bukan murah. Value yang kami tawarkan itu bukan murah. Tapi kami memberikan differentiation. Kami memberikan keunikan. Kami memberikan quality. Kami memberikan value yang berbeda dari yang lain. Apa saja sih Tesla itu value-nya yang berbeda dari yang lain? Di Tesla kamu bisa driving, automatic driving, kamu bisa tidur, ya nggak perlu, tapi harus di belakang setir. Undang-undangnya bilang begitu kalau di Amerika, harus belakang setir dan tidak boleh tidur sebenarnya. Tapi kamu boleh autopilot gitu. Di Tesla, apa yang ditawarkan Tesla? Listrik hingga lebih murah. Konon katanya kalau di Indonesia biaya mobil listrik dibandingkan dengan mobil BBM itu cuma 20%-nya. Kemudian apalagi yang diberikan value, apa yang diberikan Tesla dalam konteks differentiation ya. Misalnya dia rendah emisi, tidak ada karbon, tidak ada carbon print, tidak merusak lingkungan gitu. Kemudian kenyamanan. Nah, jadi itu yang diberikan Tesla. Jadi in general Tesla itu strateginya adalah differentiation. Nah, berbeda juga dengan Nike. Nike itu bermacam-macam. Tentu tidak hanya satu strateginya, tapi dalam konteks ini dia mau pakai respons, strategi respons. Yaitu dia mau customer-nya itu feel dia special gitu. Jadi Nike mengeluarkan mass customization. Jadi kalau kamu mau pesan sepatu Nike Air Jordan, kamu bisa pilih desainnya seperti apa, warnanya seperti apa, modelnya seperti apa, hingga sepatu kamu itu satu-satunya nanti. Gitu ya, satu-satunya. Yang lain nggak punya. Itu adalah strategi respons. In general, in generic itu disebut strategi respons. Jadi ada 3 ya strategi utama ya. Low cost, kemudian differentiation. Differentiation itu biasanya kepada quality, kemudian berikutnya respons. Respons itu biasanya kepada kemampuan company untuk menjadi fleksibel sesuai keinginan si customer-nya. Nah, bagaimana mencapai competitive advantage yang sudah ditetapkan, yang 3 tadi? Itu bukan proses yang sederhana. Jadi ini ada 10 operation decision, itu yang di sebelah kiri itu. Kemudian coba kita lihat ya contoh-contohnya ya. Strategi, misalnya untuk strategi differentiation, dia harus inovatif design. Example-nya ada Safe Skins Innovative Gloves. Ya, kemudian ada broad product line, Fidelity, Securities, Mutual Fund, kemudian after sale service, Caterpillar to heavy equipment services. Jadi macam-macam. Ya. Strategi utamanya itu diturunkan lagi menjadi strategi-strategi kecil atau keunikan-keunikan kecil gitu ya. Nah, kalau untuk cost leadership contohnya apa? Low cost overhead itu Franz Kohlrausch warehouse. Itu warehouse di Indonesia mungkin ada juga nih yang strateginya low cost leadership untuk untuk warehouse. Misalnya ada gudang atau gudang ada, itu ada 2 company itu. Kemudian effective capacity use, Southwest Airlines, high aircraft utilization. Jadi menggunakan, mungkin dia flight-nya kalau kosong ditambahin dengan kargo dan sebagainya. Ada yang inventory management, Walmart sophisticated distribution system itu memakai inventory management yang luar biasa. Ada yang response, flexibility, reliability, quickness. Flexibility itu howled packet ini, strateginya pakai response. Flexibility itu kita bisa pesan spesifikasi yang cukup beragam untuk produk-produk HP. Dan HP inilah, strategi inilah yang membuat HP itu dulu hampir down, kemudian tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu, dia naik luar biasa. Kenapa? Karena dia pakai strategi ini. Dia strateginya respons. Waktu itu orang tidak bisa beli laptop itu terima jadi. Tapi HP bilang kamu bisa beli laptop, kamu bisa tentukan sendiri spesifikasinya. Kami rakit dalam waktu 7 jam, misalnya begitu.
Jadi misalnya, oh saya mau RAM-nya segini, storage-nya segini, kemudian motherboard-nya ini, kemudian misalnya yang lain-lainnya seperti ini, klik, 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 oke order, saya bayar, 7 jam dalam 7 jam itu dirakit. Itu yang dilakukan HP. Hingga dia membangun sistem-sistem yang modular, yang plug and play. Gitu ya. Kemudian reliability. FedEx itu dia responsif, tetapi dia reliable, absolutely positively on time gitu. Nah itu yang dilakukan FedEx. Jadi dia karena responsif, dia fleksibel, dia kemana aja tapi on time, dia memiliki advantages atau keunggulan. Ada quickness, Pizza Hut 5 minutes guarantee at lunchtime. Wah ini dia mengikuti yang dimaui oleh customer. 5 menit, lebih dari 5 menit, misalnya saya kasih diskon atau for free. Itu yang dilakukan. Ya. Jadi yang differentiation tuh ada Safe Skin yang pakai, ada Fidelity Secure. Ini banyak company-company di Amerika nih. Ada Caterpillar, ada Hard Rock Cafe, ya. Itu yang dilakukan oleh company-company. Nah, tapi ada isu, ada masalah di operation strategy, atau bukan masalah lah ya, aspek-aspek yang menjadi concern gitu. Ada resource view atau pandangan yang berkonsentrasi pada sumber daya. Ya, a method managers use to evaluate the resources at their disposal and manage or alter them to achieve competitive advantage. Prinsipnya begini, resource view itu adalah pandangan yang melihat untuk mencapai competitive advantage itu kita harus lihat sumber dayanya, bisa atau enggak, gitu ya. Apakah sumber daya itu menunjang value proposition kita? Kalau saya tarik sedikit, kalau kamu ingat bisnis model Canvas, ini ada di key resources, gitu ya. Nah, yang kedua ada value chain analysis, a way to identify those element in product or service chain that uniquely add value. Jadi proses value chain itu begini. Sebelum saya masuk ke value chain analysis, value chain itu begini. Jadi proses antar komponen, antar elemen produksi sampai ke konsumen, jadi hulu hilir, itu setiap proses itu harus menambah value. Misalnya dari raw material masuk pabrik, dia nambah value-nya. Raw material 1 kilogram besi misalnya 5.000. Masuk pabrik dia menjadi garpu, menjadi 10 garpu atau menjadi selusin garpu gitu ya. Itu nambah value-nya. Tadinya 5.000 selusin garpu, sekarang sudah 30, sudah value-nya nambah. Dari garpu itu kemudian masuk ke chain berikutnya, rantai berikutnya, yaitu misalnya pemasaran. Tadinya garpu itu harganya equal to misalnya 15.000, tapi karena sudah masuk pemasaran dia dikemas sedemikian rupa, naik lagi value-nya menjadi 30.000. Masuk ke customer, garpu itu misalnya menjadi elemen penting di hotel, menjadi value-nya lebih tinggi lagi. Itu disebut value chain. Nah, ketika kita mau melakukan operasi secara internasional, kita harus identify nih masing-masing dot ini, masing-masing titik ini, apakah dia saling menunjang, apakah prosesnya efisien, apakah prosesnya itu sinergi. Nah, itu yang harus dianalisis ya. Jadi harus dilihat sumber dayanya, tadi resources view, harus dilihat prosesnya ini. Yang ketiga adalah yang 5 forces model. Mungkin kalian belum mendapatkan nih. 5 forces model itu basically dia bicara tentang industrinya. Ya, jadi industrinya apakah persaingannya cukup tinggi, apakah ada substitusi barang lain, apakah pendatang baru dalam industri tersebut tinggi dan sebagainya. Ya, jadi ini yang harus menjadi pertimbangan ketika menyusun strategi. Nah, kemudian ada juga isu life cycle. Life cycle itu setiap produk itu kurang lebih dia akan mengikuti proses seperti ini. Awalnya mendatar, kemudian naik, pada akhirnya turun lagi. Ya, hampir semua
semua produk atau jasa itu seperti ini. Misalnya dulu booming apa ya? Misalnya booming dulu ada game yang pakai game watch gitu. Nah sekarang sudah nggak ada lagi, ya karena sudah habis, udah naik dulu sempat booming, sudah mencapai puncaknya turun lagi kemudian hilang. Semua produk seperti itu. Nah ini harus menjadi isu ketika kita menyusun strategi, yang menjadi pertimbangan. Produk kita ini posisinya ada di mana? Apakah di introduction, apakah di growth, di maturity, atau decline? Ya, jadi kalau di introduction pendekatannya pun berbeda, di growth pendekatannya berbeda, kalau di maturity pendekatannya berbeda. Misalnya produk kita itu sudah di maturity, berarti intensitas produksinya seharusnya tinggi karena dia itu lagi tinggi-tingginya demand-nya, gitu ya, value-nya lagi tinggi-tingginya. Nah, misalnya gini, di introduction best period to increase market share. R&D and engineering ini yang kritikal. Kemudian kalau di growth itu dia strengthen the niche, memperkuat market yang spesifik gitu ya. Kemudian di maturity competitive cost and become critical. Jadi dia sudah mulai karena ini sudah masif nih kalau di maturity, dia di tahap mature, matang. Dia orientasinya bagaimana saya bisa memproduksi secara masif dan mempertahankan market position. Kemudian kalau diturun, declining, dia mulai cost control critical. Jadi strateginya berbeda-beda. Ada di tiap tahap itu memiliki pendekatan yang berbeda, gitu ya, karena goalnya juga beda-beda. Nah, bagaimana mendevelop strategi? Yang pertama, kita analisis lingkungannya, ya, identify the strength, weakness, opportunity, SWOT gitu ya. Kemudian industrinya seperti apa, kemudian lingkungan eksternalnya seperti apa, ekonominya seperti apa. Kemudian kita turunkan apa misi company kita. Ya, ini di state dituliskan menjadi satu mission statement gitu ya. Ini menggambarkan alasan utama company itu ada gitu ya. Lalu kita bentuk strategi. Ya, apakah tadi strateginya low cost strategy, apakah kita strateginya kepada quality dan differentiation, apakah kita strateginya pakai menjadi fleksibel atau response strategi, itu sesuai dengan mission dari company. Nah, yang harus diperhatikan satu, ketika kita membuat strategi itu, kita harus lihat key success factor dan core competencies. Key success factor itu activities or factor, kegiatan atau faktor-faktor yang menjadi kunci. Kalau di business model canvas itu menjadi key activities dan key resources. Ya, yang menjadi kunci untuk mencapai competitive advantage, untuk mencapai keunggulan gitu ya. Apa saja nih kita identifikasi apa saja key success factor-nya. Kunci atau faktor kunci untuk sukses gitu, key success factor itu. Lalu kita harus lihat core competencies kita apa. Keunggulan kita itu ada di mana? Kemampuan utama kita itu ada di mana? Set skill kita itu apa? Gitu ya. Capabilities kita itu apa? Yang secara kuat. Misalnya ini, Honda itu core competentiesnya apa? Semua mesin yang engine, yang gas powered engine. Jadi mesin BBM itu Honda itu kompetensinya di situ. Hingga dia produksinya apa? Dia produksi mobil, generator, motorcycle, water pump, snow blowers, kemudian ATV, mobil macam-macam. Tapi basically itu core-nya tetap sama, yaitu gas powered engine. Mesin yang ditenagai oleh BBM, ya, oleh minyak, oleh gas, gitu ya. Walaupun sekarang karena lingkungannya berubah, market berubah, Honda juga sudah mulai melirik ke electric car. Jadi untuk sekarang bisa dikatakan itu belum kompetensinya mereka, tapi mereka membangun kompetensi, core kompetensi di bidang electric car gitu ya. Nah kemudian
berikutnya adalah setelah kita tahu core kompetensi kita, kita integrasikan operation management kita itu seperti apa supaya core kompetensi kita itu bisa didukung dengan sangat baik hingga kita bisa mendeliver value atau value proposition yang kita janjikan kepada pelanggan gitu ya. Apa saja yang harus kita integrasikan? Ada marketing, ada finance, ada operation. Specifically di bidang operation, kurang lebih ada 10 decision, ada 10 keputusan yang harus dibuat terkait dengan proses operation. Yang pertama adalah produk, keputusan produknya seperti apa. Kemudian quality-nya seperti apa. Quality itu kita mau sesuai keinginan customer atau seperti apa. Prosesnya seperti apa, proses produksinya seperti apa, fasilitas produksinya seperti apa, apakah kita melakukan otomasi atau tidak, lokasinya yang tepat di mana, apakah dekat konsumen atau dekat supplier, layoutnya seperti apa, apakah layoutnya compact atau layoutnya seperti apa. Misalnya McD itu layoutnya luar biasa, sangat compact hingga dia bisa menyajikan dengan sangat cepat. Dan McD kan menjadi instan ya, bisa dikonsider sebagai makanan instan gitu ya. Nah kemudian human resources-nya seperti apa, supply chain-nya seperti apa, inventory atau pergudangannya seperti apa. Kemarin saya sudah tunjukkan bagaimana Amazon membangun inventory-nya menggunakan robot dengan sedikit manusia, dengan super efisien, dengan kegagalan yang sangat rendah. Kemudian scheduling-nya seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Ini semua adalah keputusan-keputusan yang terjadi dalam ranah operasi, ya business operation. Nah, kemudian berikutnya adalah membangun staffing dan organisasi. Ya, organisasinya seperti apa? Ini semua terkait dengan employee. Nah, kemudian misalnya kita pakai strategi itu low cost, ya. Kemudian kalau low cost itu berarti kita harus lean productive employee gitu ya. Kemudian misalnya ini dalam konteksnya aircraft ini ya. Activity mapping of Southwest Airlines. Ini airlines Southwest. Jadi karena dia menawar strateginya adalah low cost, value proposition utama dia adalah low cost, mungkin mirip-mirip dengan AirAsia ya. Jadi apa yang dilakukan? Dia harus misalnya high aircraft utilization, aircraft itu harus sebanyak-banyaknya ada di udara gitu ya. Kemudian oleh karenanya staffingnya, sumber daya manusianya harus mendukung itu, yaitu misalnya dia 20 menit gate turnaround, hanya 20 menit di gate gitu ya. Nah, bagaimana kalau sumber daya manusianya nggak mendukung? Kerjanya lelet, santai-santai, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa dengan peer-nya, hingga akhirnya lambat. Itu nggak bisa. Kemudian maintenance personnel train and on only one type of aircraft. Dia hanya menggunakan satu jenis aircraft supaya apa? Supaya dia bisa mentraining karyawannya dengan super spesialis. Ini juga dilakukan oleh AirAsia. AirAsia hanya menggunakan Boeing. Ya, kemudian lean productive employees, high level of stock ownership, kemudian higher attitude dan train. Jadi dia mencari yang attitude-nya baik, kemudian dia train. Karena trainnya apa? Dia trainnya harus spesifik. Tugasnya itu spesifik. Dan menjadi super produktif. Jadi mereka meyakini karyawan itu hanya bisa produktif kalau dia di-train sangat spesifik, kemudian dia memiliki attitude dasar yang cocok. Nah, ini semua proses-proses, ada macam-macam, kalian bisa baca itu. Kemudian ini semua terkait juga dengan proses staffing, ya, proses pengorganisasian dan proses pengembangan sumber daya manusia. Ya, jadi sangat penting membuat proses ini menjadi sangat suportif kepada value proposition yang kita janjikan. Nah, yang keempat adalah implementing the 10 strategic operation management decision. Jadi dalam operation management itu ada 10 decision atau keputusan utama, yaitu terkait product selection and design, quality, process, location, layout, human resources, supply chain, inventory, scheduling, and maintenance. Nah, ini berbeda-beda.
kalau dia pakai misalnya, ini contohnya ya, yang di tabel kolom tengah itu adalah kalau dia pakai product differentiation strategy atau strateginya product differentiation, yang dia butuhkan apa? Terkait product selection and design. Heavy R&D investment. Dia melakukan investasi yang heavy, yang besar kepada research and development. Kenapa? Karena dia kan mau tampil sebagai company dengan differentiation yang tinggi. Jadi dia harus melakukan research and development yang tinggi. Berbeda kalau low cost, ya. Ini berbeda nih, sama-sama heavy investment di R&D, tapi goalnya berbeda. Ya, misalnya kalau ini dua-duanya drugs company, perusahaan obat. Kalau yang di product differentiation dia lab-nya dibangun secara ekstensif, kemudian fokus pada penciptaan produk-produk baru gitu ya, produk-produk obat baru. Tetapi kalau low cost strategy enggak, dia fokus pada generic drugs. Generic drugs itu adalah obat-obat yang patennya sudah habis, kemudian bisa diproduksi secara massal, misalnya kalau untuk pusing itu apa? Paracetamol, dia fokus ke situ aja. Karena biayanya murah. Kita tidak perlu memproduksi paracetamol itu nggak perlu membayar royalti lagi. Nggak perlu karena patennya sudah habis misalnya gitu. Jadi dia akan fokus pada produk-produk tersebut. R&D-nya pun fokus pada produk-produk generik supaya bisa murah. Berbeda dengan product differentiation strategy. Dia fokus pada produk-produk baru, obat-obat baru, penyakit-penyakit baru. Nah, misalnya quality is major priority untuk product differentiation. Dia standar itu harus melebihi regulatory. Kalau pemerintah bilang standarnya 5, kita bikin 7 gitu ya. Nah, berbeda dengan low cost strategy. Kalau company-nya pakai low cost strategy, meets regulatory ya, yang penting sesuai standar company negara minta 5, kita kasih 5. Kenapa harus sesuai standar saja? Karena kalau kita kasih 7, kita extra cost, extra effort gitu. Nah, jadi macam-macam. Ya, bisa dilihat ini implikasinya berbeda-beda. Kalau dia pakai strategi differentiation, decision-nya pun berbeda dibandingkan dengan low cost strategy. Ini kalian bisa baca di 10 decision-nya. Berbeda strategi menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Nah, kemudian ada strategi itu harus mempertimbangkan core kompetensi tadi ya. Kemudian bagaimana jika kita tidak memilih, kita membutuhkan sesuatu tetapi bukan kompetensi utama kita. Apa yang dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita outsource. Kita kolaborasi dengan company lain. Ya, sekarang itu udah nggak zaman lagi semuanya dilakukan sendiri. Jadi kita kolaborasi dengan company lain. Misalnya Dupont itu legal service-nya itu dioper ke Filipina. IBM itu dia handling untuk travel services and payroll di Hewlett Packard. Ini sama-sama company-nya dalam bidang IT ini, tapi HP itu udah deh kalau untuk yang travel service dan payroll itu IBM aja yang handle ya. Kenapa? Karena kami nggak spesial di situ. That's not our core competencies, gitu ya. Kemudian misalnya Blue Cross Seeding Hip Resurfacing Surgery Patient to India. Ini saya nggak tahu nih ya, maksudnya apa. Tapi dugaan saya begini. Jadi sending hip surfacing surgery. Jadi dia surfacing surgery, operasi surfacing itu pasiennya itu dikirim ke India. Gitu. Kenapa? Karena India yang punya core kompetensinya. Nanti di bidang lain di sini gitu. Kamu bayangin ya. Jadi bahkan di bidang medis pun si pasiennya itu bisa dioper kemana-mana. Kenapa? Karena ini core kompetensinya ada di sana, saya kirim ke sana. Ini ada di sini, saya kirim ke sini gitu. Ya. Jadi sangat penting kita mengembangkan core kompetensis kita dan mengoutsource yang di luar kompetensi kita. Kenapa? Karena kalau kita mau expert di berbagai bidang, pertama itu akan sangat mahal. Yang kedua kita
nggak punya resources yang cukup untuk itu. Makanya Apple bahkan bekerja sama sama Samsung. Untuk apa? Untuk layar. Bayangin, Apple dan Samsung kan sangat terkenal berantem terus ya. Tetapi di sisi lain ya mereka tetap kerja sama untuk layar. Kenapa? Karena Apple kompetensinya udahlah saya serahkan ke Samsung aja gitu. Tentu dengan paten-patennya Apple, saya serahkan ke Samsung. Itu yang dilakukan, ya. Nah, dalam konteks operasi internasional, company itu menghitung negara mana sih yang paling yang paling oke gitu ya, atau yang menghasilkan value yang paling tinggi. Ini misalnya ini contohnya ini untuk IT ya, factor rating applied to nationals architect potential IT outsourcing providers. Jadi kalau kamu IT company, dia hitung, saya mau outsource IT saya kemana ya, outsource pembuatan software saya kemana ya. Nah, ini dia bobot dari 7 faktor. Masing-masing itu ada bobotnya. Misalnya, can reduce operating cost, mengurangi biaya operating bobotnya 0,2 atau 20%. Mengurangi capital investment bobotnya 0,2, 20%. Skill personel 20%. Dapat improve quality 10%. Can gain access to technology not in company, misalnya dia bisa mendapatkan akses kepada teknologi lain yang bukan dalam company itu 10%. Menciptakan kapasitas tambahan 10%. Align atau sejalan dengan policy, filosofi, culture itu 10%. Nah, ini semua masing-masing punya bobotnya. Lalu dihitung, misalnya skalanya ini dugaan saya 1 sampai 5. Ya. Kalau di US apa? Untuk reduce operating cost, apakah dia oke? Enggak, di US itu mahal tenaga kerja. Jadi dia poinnya cuma 3. Makanya 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6. Kalau di India, oh ternyata di India juga cukup mahal 0,3. Di Israel ternyata murah. Ya, operating cost-nya lebih murah. Dia 5 poinnya. Di India 3, di Amerika 3. Bisa mengurangi capital investment, di Amerika 4 poinnya, di India 3, di Israel 3. Skilled personnel, sumber daya manusia yang terampil, di Amerika 5. Banyak sekali sumber daya manusia terampil. Di India 4 nilainya, di Israel cuma 3. Di Israel mungkin sumber daya terampilnya nggak banyak gitu. Karena memang penduduknya juga nggak banyak. Nah, setelah dihitung semua, jadi ketika mau menentukan kita outsource kemana, kita lempar kemana nih, misalnya pembuatan software, ini dihitung semua. Oh ternyata Amerika masih paling tinggi. Kalau gitu kita outsource-nya kemana? Ke Amerika. Karena poinnya paling tinggi, dia 3,9. Urutan kedua pilihannya Israel. Urutan ketiga pilihannya India. Begitu kurang lebih cara memutuskan kita harus outsource kemana. Kita lihat dulu importance-nya seperti apa, faktornya apa, kemudian masing-masing itu ada skalanya. Nah, in general, global operation itu ada 4 strategi utamanya ya. Yang pertama itu ada 2 faktor utama yang dipertimbangkan, yaitu cost reduction, penurunan biaya, yang itu sebelah kiri, yang vertikal, artinya semakin di bawah dia semakin low cost production-nya, ya. Semakin atas itu semakin tinggi cost production-nya. Bukan cost production-nya, sorry, penurunannya semakin tinggi. Artinya kalau dia semakin tinggi, penurunannya semakin baik dong. Artinya biayanya semakin murah. Jadi kalau cost reduction, penurunan biayanya itu low, berarti dia biayanya tinggi gitu ya. Nah, itu sebelah sisi vertikal. Kalau diagram itu di Y, di Y ya. Kemudian ada di X. X-nya itu apa? Local responsiveness. Yang sebelah kiri low, yang sebelah kanan high. Local responsiveness itu gini. Kemampuan kita itu untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Quick response and or differentiation. Jadi kemampuan kita berdiferensiasi mengikuti keinginan customer. Nah, kalau local responsiveness-nya low, kemudian cost reduction-nya low, itu adalah pakainya international strategy.
Ya, jadi in general ada 4, ada global strategy, transnational strategy, multi domestic strategy, international strategy. International strategy itu seperti apa? Impor. Jadi kita butuh di Indonesia, kita impor dari Amerika, tapi kan nggak sesuai yang kita impor dari Amerika dengan dengan kebutuhan orang Indonesia. Ada bedanya karena Amerika sama Indonesia beda. Makanya itu disebut low local responsiveness. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Kenapa? Karena dia barangnya diimpor. Tidak diubah-ubah, diimpor begitu saja. Apakah cost reduction-nya tinggi? Enggak, rendah. Kenapa? Karena kita bergantung sama harganya Amerika. Jadi ini strateginya adalah strategi impor atau ekspor. Ya, contohnya itu Harley Davidson tuh. Harley Davidson tuh masih diproduksi di Amerika, tapi itu so Amerika. Jadi low local responsiveness di Amerika, dia sangat cocok sama warga Amerika, tapi belum tentu cocok di warga Indonesia. Misalnya besar motornya itu kebesaran tuh orang Indonesia. Orang Amerika kan rata-rata 180 cm. Indonesia 160, 170. Berat badan orang Amerika itu di atas 100 kilo sangat lazim. Di Indonesia nggak lazim. Jadi dia low responsiveness-nya. Atau dia tidak bisa menyesuaikan dengan orang Indonesia segitu mudahnya. Kenapa? Karena Harley Davidson tuh kalau di Indonesia itu diimpor langsung, build up. Gitu ya. Nah, ini low ya, cost reduction-nya low, local responsiveness-nya low atau kemampuan beradaptasinya low, ya. Kalau ada yang pakai multi domestic strategy. Multi domestic strategy itu dia masih dilakukan di dalam negeri biasanya. Dia menggunakan model dalam negeri, misalnya saya mau punya perusahaan di Indonesia, saya pakai model di Indonesia, tetapi kita lakukan franchise, joint venture, bangun di negara lain. Tapi metodenya semua pakai metode yang ada di negara asal, gitu ya. Jadi masih pakai metode Indonesia tapi bangun di Malaysia, pakai metode di Indonesia bangun di Amerika, gitu ya. Contohnya apa? Heinz, McDonald. McDonald itu pakai sama di seluruh dunia, relatif sama. Ya, desainnya mirip-mirip, kemudian metodenya ya masih pakai metodenya Amerika. Body Shop juga begitu, Hard Rock Cafe juga begitu. Jadi Hard Rock Cafe ya mirip-mirip di seluruh dunia, gitu. Karena dia tidak dia menyesuaikan dia pakai metode lokal, tetapi dia tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu high responsive ya. Misalnya McDonald metodenya Amerika, masih sama dengan Amerika, tetapi dia mulai local responsiveness-nya ada. Dia beradaptasi dengan budaya lokal. Tapi metodenya Amerika, gitu. Contohnya apa? Di Indonesia, McDonald nggak jual pork. Di Amerika, yang dijual pork doang. Dagingnya pork gitu ya. Ya ada beef, tapi pork yang utama. Di Amerika nggak ada McDonald yang jual nasi. Di Indonesia jual nasi, gitu. Jadi berbeda-beda. Mungkin di Jepang jual onigiri gitu ya. Nasinya berbeda lagi. Jadi dia tapi metodenya tetap pakai metode Amerika. Itu yang dilakukan oleh McDonald. Itu nama strateginya multi domestic strategy. Nah, ada juga yang global strategy. Global strategy itu dia nggak terlalu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, tetapi cost reduction-nya, penurunan biayanya tinggi. Yang dilakukan adalah dia menggunakan standarisasi produk. Ya, jadi dia misalnya membuat produksi yang masif. Ya, contohnya Caterpillar. Kemudian kalau di sini Otis Elevator gitu ya. Dia elevator itu, lift itu ya gitu-gitu aja kan. Dia melakukan produksi yang luar biasa, standarisasi, hingga kemudian dikirim kemana-mana, ke negara-negara lain. Produknya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan lokal? Enggak. Ya. Misalnya Coca-Cola. Coca-Cola juga begitu. Tapi kalau Coca-Cola itu ternyata dia menyesuaikan dengan local responsiveness-nya tetap ada. Walaupun nggak begitu tinggi ya. Nah, kalau global strategi itu begitu. Dia standarisasi, semua negara disamain semuanya. Sama aja. Hingga dia tidak terlalu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing pelanggan di tiap-tiap negara.
Nah, yang paling tinggi, yang paling sulit adalah dia bisa menurunkan cost atau cost reduction-nya tinggi, tetapi dia juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan sangat baik. Inilah disebut transnational strategy. Dia itu move material, people, or ideas across nation boundaries. Dia tetap memproduksi secara masif, tetapi menyesuaikan dengan keadaan-keadaan lokal, gitu ya. Kemudian dia melakukan training yang luar biasa, melakukan kegiatan yang cross cultural, ada learning untuk cross cultural gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Ini sangat sulit. Tapi walaupun begitu, dia tetap melakukan penurunan biaya yang efektif. Ini dilakukan Coca-Cola, Nestle. Hingga Nestle itu sekarang di Indonesia dia punya misalnya Nestle bubur ati, ya, itu anak bayi. Di Amerika nggak ada bubur ati, itu nggak ada Nestle bubur ati. Bubur ayam di Indonesia. Nestle apa, Nestle apa. Di Amerika nggak ada. Ya, jadi di Indonesia ada misalnya kental manis, di Amerika enggak gitu. Jadi berbeda-beda. Dia walaupun begitu tetapi tetap dilakukan secara mass hingga cost-nya bisa turun. Ya, jadi itu ya economies of scale. Jadi dilakukan secara banyak hingga biayanya rendah. Nah, itu secara general ada 4 strategi. Global strategy, transnational strategy, international strategy, multi domestic strategy. Yang paling sulit transnational strategy. Dia mampu responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga dia sangat efisien dalam biaya. Nah, kurang lebih itu saja materi kita. Ini semua saya ambil 100% dari buku yang menjadi referensi utama kita. That's all for today. Silahkan kalian tonton materi ini di YouTube, kemudian bisa diulang-ulang gitu ya kalau ada yang nggak ngerti. Kemudian boleh juga menanyakan ke saya kalau ada sesuatu yang perlu dibahas kembali. Oke, see you on the next meeting. Di berikutnya kita akan bicara tentang project management. Ya, kalau nggak salah itu project management. Oke, sampai jumpa lagi di meeting berikutnya.